Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus, redaktur sahambagus.co.id di podcast Gosip Pasar atau Gosip Market bersama saya Pak Kiai Saham. Halo. Apa kabar? Sehat selalu Pak Yai ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini di sesi ini kita akan bicara tentang karakter introvert lebih sukses jadi trader. Nah, tetapi kita lihat dulu nih beberapa pengantar. Jadi salah satunya trader introvert itu menurut catatan Pak Kiai ini ya, tidak secara otomatis lebih sukses. Tetapi sifat introvert seperti analisis yang mendalam, kesabaran, fokus diri itu juga sangat mendukung kesuksesan trading. Terutama gaya yang membutuhkan banyak waktu sendiri seperti swing trading. Meskipun ekstrovert juga bisa sukses dengan metode mengelola emosi dan fokus pada keunggulan mereka sendiri. Kuncinya adalah kenali diri dan manfaatkan kekuatan unik Anda. Itu kuncinya tuh. Nah, keunggulan trader introvert dalam trading adalah dia mempunyai analisis yang mendalam. Introvert itu cenderung lebih suka menyendiri untuk membaca, belajar, dan menganalisa data serta indikator. Terus kemudian dia juga menghasilkan strategi yang solid. Nah, pengendalian diri dan ego yang rendah. Mereka lebih introspektif, mampu berpikir logis, dan tidak selalu terombang-ambing oleh euforia atau kepanikan pasar. Mereka fokus dan disiplin. Introvert cocok untuk pekerjaan membutuhkan konsentrasi tinggi dan waktu yang lama di depan monitor tanpa gangguan sosial. Kreativitas dan perencanaan. Sifat ini seringkali selaras dengan kemampuan merancang strategi trading jangka panjang. Nah, gaya trading yang cocok untuk introvert itu adalah swing trading atau trend following. Gaya ini memberi ruang untuk analisis dan introspeksi karena tidak memerlukan keputusan instan seperti day trading yang ramai. Untuk introvert yang ingin sukses, fokus pada kekuatan. Bangun strategi berdasarkan kemampuan analisis Anda, bukan mencoba menjadi seperti ekstrovert yang terlalu aktif. Kendalikan emosi, sadari bias mental Anda dan gunakan kesadaran diri untuk tetap rasional, seperti yang dilakukan Warren Buffett. Kesimpulannya, tidak ada tipe kepribadian yang mutlak lebih unggul. Dan yang terpenting adalah pemahaman diri dan temperamen untuk beradaptasi. Introvert memiliki keunggulan alami dalam aspek analisis dan ketenangan. Tetapi kesuksesan tetap bergantung pada pengembangan keterampilan, strategi, dan manajemen risiko yang kuat terlepas dari kepribadian Anda. Nah, pertanyaannya kita tanya ke Pak Kiai nih. Secara garis besar Pak Kiai, kan kepribadian bisa tergolong menjadi dua kan, introvert dan ekstrovert. Apakah ini berpengaruh atau ada pengaruhnya terhadap tipe kepribadian terhadap kesuksesan trading seseorang? Gitu. Ya, tadi seperti disampaikan bahwa beberapa pekerjaan itu memang perlu adanya yang detail ya. Ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang detail, attention to detailnya itu kuat gitu ya. Itu memang teman-teman yang karakteristiknya kepribadiannya itu introvert itu lebih akan sukses gitu ya. Okay. Anda bisa lihat misalkan seorang pelukis kan gitu kan, seorang pemusik gitu ya, seorang scientist seperti Einstein gitu ya. Kemudian seorang trader saham seperti Lo Keng Hong kan gitu ya, yang dia sendiri mengatakan bahwa dia nggak punya tim, dia nggak suka diekspos juga, dia nggak punya sosmed juga, dia nggak punya kanal YouTube juga nggak punya gitu kan. Dia juga nggak suka kumpul-kumpul ya. Lo Keng Hong itu menyendiri dan melakukan riset terhadap data-data dan informasi dari emiten yang dia mau target. Ya, dalam sebuah podcast dia mengatakan bahwa dulu ketika masih ada koran itu pagi-pagi itu dia biasanya konsumsinya minimal 10 koran dia baca. Gitu lah. Nah,
kalau seorang ekstrovert biasanya nggak tahan ngelihat kayak gitu, Iya. gitu kan. Melakukan sesuatu yang detail, yang banyak kayak gitu, biasanya seorang ekstrovert itu nggak Iya. tahan ya. Karena Nggak tahan. seorang ekstrovert itu biasanya kan lebih seneng pekerjaan yang berhubungan dengan manusia daripada pekerjaan yang berhubungan dengan angka, data, dan mesin gitu. Iya, betul. Gitu. Makanya seorang trader itu umumnya adalah seorang ahli matematika, kebanyakan yang sukses ya. Dan kemudian mereka juga seorang yang introvert. Bahkan lebih dari introvert yang ekstrim bahkan gitu loh. Ekstrim ya. Yang Sampai dia ya. sepertinya kehidupannya itu nggak butuh orang lain gitu. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, dari 5.000 member saham bagus sekarang ini Pak Yai, yang Pak Yai amati ya, kebanyakan kepribadiannya introvert atau ekstrovert Pak, yang sudah sukses ini? Ya, jadi kita kan setiap hari live trading tuh di Zoom ya. Iya. Itu setiap Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai dengan jam 12 siang, kadang sampai sore. Oke. Nah, saya ngelihat itu justru teman-teman yang introvert, yang jarang nongol di Zoom, yang jarang open mic gitu ya, yang sering mencatat gitu ya, yang sering dengerin saya gitu ya, itu cuannya gede-gede Pak. Cuannya besar-besar. Iya. Contohnya adalah seorang di Makassar namanya Jemi Ratu. Ya. Dia itu masuk ke saham bagus itu modalnya cuma 1,5 juta. Itu pun modal sisa-sisa setelah dia dari trading sebelumnya ikut komunitas lain dia boncos. Ya, dari 100 juta tinggal 1,5 juta kan gitu kan. Nah, kemudian dia di saham bagus ini tekun gitu kan. Banyak mencatat, banyak dengerin saya. Kemudian banyak dia yakin akan petunjuk saya, ini saham akan sampai di harga berapa, supportnya berapa, resistennya di berapa, itu selalu beliau catat kan gitu kan. Diikuti terus diikutin ya, diikutin ya. Seperti kemarin dia saham padi, dia untung 1000% gitu loh, ya nggak? Ya, dia masuk padi dari harganya Rp16, sekarang sudah Rp150 kan, hampir 10.000% kan gitu kan. Nah, kemudian dia saham Mina itu ngikutin saya udah dari harga 70, sekarang udah 300 kan gitu ya. Dan saham FUTR itu kita sudah ambil dari harga di bawah 100, sekarang FUTR udah mendekati 800, 700, 800 Pak kan gitu ya. Jadi saya ngelihat justru pekerjaan yang cocok buat kaum introvert itu adalah trader saham ini. Karena sebenarnya kita trading itu nggak butuhin orang lain, nggak perlu ketemu orang lain juga. Bahkan saya pernah baca ya, ada seorang profesor matematika Pak. Itu kemudian dia sangat-sangat introvert, namanya juga profesor matematika kan gitu kan ya. Gitu kan. Nah, dia itu bahkan sangat sukses sekali menggunakan algoritma matematikanya dia untuk sukses trading di Amerika gitu loh. Dan itu sukses sekali, suksesnya luar biasa lah gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, jadi justru PR-nya orang-orang yang ekstrovert seperti saya gitu kan. Saya ngakuin bahwa saya itu seorang ekstrovert ya, yaitu saya senang ketemu orang, saya senang sharing, saya senang ngobrol kan gitu kan. Nah, justru kita harus banyak meniru teman-teman yang introvert ini, Pak. Dari sisi ketekunan. Ya, dari sisi ketekunan, dari sisi membaca data, dari sisi mencatat, ya, dari sisi mengamati, dari sisi keyakinan gitu loh. Dan dari sisi bahwa dia tidak mudah panik, terombang-ambing oleh isu, oleh market, oleh running trade kan gitu loh. Ya, itu yang saya ngelihat teman-teman introvert itu hebatnya ada di situ. Mereka mau menunggu, tidak gerusa-gerusu masuk, tidak keburu-buru masuk. Benar-benar mereka mengamalkan itu loh, yang di tembok itu loh, yang saya tancapkan di tembok ya. Kata-kata dari Jesse Livermore. Pekerjaan terberat dan terpenting dari seorang trader itu adalah menunggu. Nah, orang-orang introvert itu jagonya sabar untuk menunggu sampai harganya di bottom baru naik. Tapi biasanya kalau trader ekstrovert itu baru turun dikit sudah dibeli, baru naik dikit sudah dijual. Nah, oke. Berarti termasuk
Jesse Livermore itu juga salah satu tokoh introvert juga Pak ya. Kan ini legenda trading saham Iya. luar biasa nih di Amerika itu. Iya, saking introvertnya dia itu kalau pergi ke kantor dia minta seluruh perempatan yang dari rumahnya sampai ke Wall Street, Iya. ke New York Stock Exchange, Iya. itu minta tolong semuanya lampunya dibikin hijau sama wali kota New York. Dan dikabulkan. Dan Pak, ya? dikabulkan. Luar biasa. Jadi orangnya emang unik-unik begitu Unik. kan gitu. Terus kalau Anda lihat juga filmnya The Wolf of Wall Street juga orangnya juga aneh kan gitu kan. Aneh sekali kan gitu kan. Jadi tapi dia yang introvert tapi ekstrovert yang ekstrim juga. Dia party tiap malam, kemudian dia ya mengejar obsesinya dia untuk jadi orang kaya gitu ya. Nah, oke nih Pak ya, ini di penghujung. Tapi kan terlepas dari sikap dari introvert atau ekstrovert gitu kan. Ini kan banyak juga teman-teman yang ekstrovert itu juga yang sukses juga trading saham, ya kan. Ya salah satunya nggak usah jauh kayak Pak Yai nih kan sukses juga, cukup sukses lah Pak Yai trading saham. Nah sebenarnya terhadap kepribadian tadi berpengaruh gak sih Pak terhadap sukses tidaknya seseorang untuk trading saham itu? Gitu. Ya kalau menurut kepribadian plus itu kan setiap personality itu kan punya plus dan minusnya. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan plusnya dan meminimalkan minusnya. Yang penting kan itu. Misalkan kalau ekstrovert kan terlalu banyak bicara, kemudian terlalu banyak keluar, inside out-nya. Kemudian dia terlalu optimis bahkan, terlalu melihat dunia ini sangat optimis. Jadi melihat IHSG itu hijau terus ya, naik terus, jarang ngelihatnya dia turun kan gitu kan. Jadi memang kalau kita menyadari bahwa kita ini ekstrovert atau ekstrovert ekstrim, berarti kita pada suatu saat kita harus juga merasakan kemungkinan bahwa pasar itu akan berbalik arah, tidak sesuai dengan analisa dan keyakinan kita. Gitu. Harus punya yang ngerem, entah itu temennya, entah itu partnernya, entah itu saudaranya. Pokoknya orang-orang di dekatnya seorang ekstrovert itu kalau bisa ya jangan ekstrovert. Kalau bisa seorang introvert, jadi ada yang ngingetin. Fungsinya ngerem tadi itu ya? Iya. Contohnya adalah Warren Buffett dan Charlie Munger. Mereka itu duo ya. Jadi si Warren Buffett ini lebih kepada ekstrovert. Ya. Lebih lebih hajar bleh, lebih tidak mengenal istirahat, tidak mengenal rem. Pokoknya remnya los doblong gitu ya. Tapi sebaliknya partnernya Warren Buffett yaitu Charlie Munger itu seorang yang introvert. Attention to detail, lebih penakut, lebih pesimis, lebih takut kebangkrutan daripada kejayaan gitu ya. Akhirnya si Charlie Munger ini bisa mengingatkan si Warren Buffett bahwa suatu ketika itu dia harus ngerem, dia harus menunda, ataupun dia juga harus menghentikan ide-idenya yang terkesan sembarangan kayak gitu. Jadi kadang yang menghentikan Warren Buffett mengakuisisi sebuah saham atau emiten itu sih ya Charlie Munger. Dia dengerin Charlie Munger. Lalu dia ngelerem ke hati, maksudnya dia kemudian berkontemplasi, menenangkan ya. Apakah si Charlie Munger yang benar pendapatnya ataukah si Warren Buffett yang benar? Dan pada suatu ketika itu ya bahwa yang benar itu menurut Warren Buffett adalah Charlie Munger, dan sering Charlie Munger yang benar. Dan itu yang diikuti sama Warren Buffett. Nah, itu yang diikuti. Jadi kalau kita memang seorang ekstrovert ya kita harus berkawan dengan seorang introvert lah gitu. Sehingga ada keseimbangan, nggak gaspol terus, bahaya banget gitu. Apalagi dikala IHSG seperti ini kan, yang dimana kenaikannya sudah luar biasa, lebih dari 20%. Justru yang kita khawatirkan ini koreksinya, bukan naiknya lagi. Karena sudah di posisi puncak ya Pak. Karena di posisi puncak. Baiklah, terima kasih para trader yang budiman. Salam cuan, Investor Retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus.
ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor. Blok saat anggotanya amsyong, Nabi Khidir saat di